Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini kita dalam perjumpaan ini Pak Sandi dalam kontennya akan menyampaikan masalah yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Hati-hati untuk mencapai kekayaan. Tidak ada jalan mencapai kekayaan yang instan. Tetapi ya, ada beberapa strategi yang bisa untuk diterapkan untuk mempercepat prosesnya. Ya, kuncinya adalah menggabungkan beberapa perencanaan, ya, menggabungkan beberapa perencanaan, ya, yaitu perencanaan yang digabungkan yaitu khususnya masalah perencanaan keuangan yang sangat matang. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan, ya. Strategi meningkatkan pendapatan, ya. Yang kedua, investasi yang cerdas, ya. Yang ketiga, gaya hidup yang hemat, ya. Yang pertama tadi meningkatkan pendapatan, ya. Saudara-saudara jangan mengandalkan sumber satu saja, ya. Hanya sumber pemasukan satu saja. Seandainya sumur itu ada mata air dari timur, dari selatan, dari barat, dari utara gitu. Jadi kalau seketika dari timur agak kurang, dari selatan lancar, dari barat lancar, dari utara lancar, misalnya begitu. Jangan mengandalkan satu sumber, ya. Jadi bisa cari usaha-usaha sampingan yang lain, ya. Selanjutnya ada beberapa jurus yang bisa dicoba, yaitu yang pertama rencanakan keuangan, ya, dengan matang. Yang kedua, dan buat tujuan dari keuangan saudara itu mau direncanakan untuk apa, ya. Ini harus ditulis dengan jelas. Perencanaan itu bisa dibagi perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Nah, ini harus direncanakan supaya uang kita ini bisa direncanakan tepat sasaran yang diinginkan. Selanjutnya, tentukan target kekayaan yang ingin dicapai, ya. Saudara ini menginginkan kekayaan berapa? Misalnya 100 miliar, 500, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, dan seterusnya. Jadi ada perencanaan pendapatan itu mau dicapai berapa besarnya. Ini harus jelas. Selanjutnya, ya, perencanaan tadi sudah saya sampaikan. Perencanaan dibagi menjadi 3, perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, biar jelas, ya. Selanjutnya, buat anggaran
yang harus kita tepati. Ya, buat anggaran yang akan dipatuhi, ya harus jelas. Yang pertama, catat semua pemasukan dan pengeluaran, ya. Serta buat anggaran yang realistis, ya. Buat anggaran yang nyata. Kira-kira berapa realistis kemampuan saya? Itu harus yang kita ketahui dari diri kita sendiri. Selanjutnya, hindari utang yang untuk konsumtif, ya. Ini harus dihindari. Karena utang dapat menghambat pertumbuhan kekayaan, ya. Sebisa mungkin hindari utang yang tidak produktif, ya. Sisihkan dana darurat, ya. Karena apa? Dana darurat itu penting kalau kita punya kepentingan-kepentingan yang mendadak. Kita jangan sampai kepentingan mendadak kita pinjam, ya. Kalau bisa kita punya tabungan, ya. Itu. Selanjutnya, untuk kebutuhan yang tak terduga itu kita sudah punya persiapan lebih dulu, ya. Kalau bisa ya jangan sampai ada masalah, tapi hanya persiapan, istilah Jawanya jagani, ya. Selanjutnya, investasi, mulai berinvestasi, ya. Berinvestasi hal yang kecil, sedang, sama investasi yang besar. Lihat kemampuan kita, ya. Investasi kita punya rumah untuk dikos-koskan, usaha toko, warungan, usaha misalnya onlinean, makanan, GoFood, atau online barang-barang yang lain yang dibutuhkan di tempat-tempat yang lain. Jadi menambah sumber pendapatan itu. Selanjutnya, tingkatkan penghasilan tambahan. Ya ini saya sampaikan ini penghasilan tambahan. Jadi sumber tadi saya sampaikan, sumber itu dari berbagai macam pemasukan. Itu yang bagus, jangan mengandalkan satu sumber, ya kalau bisa. Selanjutnya melalui pekerjaan-pekerjaan sampingan, ya. Jadi pekerjaan tambahan itu merupakan di luar pokok sampingan. Tapi kalau itu bisa mendapatkan keuntungan banyak, bisa aja melebihi. Ya ini alhamdulillah, ya begitu. Selanjutnya, kita di rumah itu kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan tambahan, ya, yaitu mendapat tambahan penghasilan teknologi. Atau kalau ada tempat yang baik, bisa mendirikan toko, bisa mendirikan onlinean, bisa mendirikan GoFoodan misalnya dan sebagainya, supaya pendapatan tambah cuan banyak, maka akan banyak tabungan kita, maka kita akan jadi kaya. Amin, ya. Demikian saudaraku semua, terima kasih. Mudah-mudahan saudara bisa memahami dan bisa melaksanakan lebih bagus. Amin.